Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan sedikit kultum ataupun sedikit ceramah yang berjudul tentang iktikaf. Langsung saja ke materinya. Apa sih iktikaf itu? Iktikaf adalah salah satu ibadah dalam Islam yang dilakukan dengan berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Biasanya iktikaf dilakukan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Namun juga bisa dilakukan di waktu lain. Iktikaf secara syariat berdiam diri di masjid dengan niat kepada Allah SWT, dengan niat beribadah kepada Allah SWT. Dasar hukum iktikaf dari Al-Quran yaitu wa ahadna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-taifina war-ruka'is sujud, yang artinya, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, yaitu bersihkanlah rumahku dan untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud. Surat Al-Baqarah ayat 125. Yang kedua, hadis Nabi dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asrul awhir min Ramadana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang ketiga, teladan Aisyah RA. Hadis dari Ummu al-Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan yang artinya Nabi SAW beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian para istri beliau beriktikaf sehingga sepeninggal beliau. Selanjutnya syarat iktikaf. Syarat yang pertama yaitu Islam. Iktikaf sendiri itu harus orang muslim. Non muslim tidak diperbolehkan melakukan karena iktikaf merupakan bentuk ibadah khusus dalam Islam. Yang kedua yaitu baligh dan berakal, dan tentunya harus dalam beriktikaf tentunya harus berakal dan sudah balik ya teman-teman. Yang ketiga yaitu niat ikhlas. Niat merupakan syarat utama dalam setiap ibadah. Karena tidak niat maka tidak sah hukumnya. Yang keempat dan yang terakhir yaitu suci dari hadas besar. Mayoritas ulama mensyaratkan bahwa orang yang beriktikaf harus suci dari hadas besar seperti junub, haid, atau nifas. Yang selanjutnya rukun iktikaf. Rukun iktikaf ada 3, yaitu niat. Niat adalah penegasan dalam hati untuk melakukan iktikaf yang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Niat ini membedakan antara ibadah iktikaf dengan sekedar berdiam diri di masjid tanpa tujuan ibadah. Yang kedua, diam di masjid. Berdiam diri atau menetap di dalam masjid adalah inti dari iktikaf. Durasi minimal berdiam diri dalam waktu singkat pun sudah mencukupi asalkan disertai niatnya ya. Yang ketiga yaitu tempat ibadah. Iktikaf harus dilakukan di dalam masjid sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, dan janganlah kamu campuri mereka istri-istrimu itu sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Hal-hal yang membatalkan iktikaf yaitu yang pertama, keluar masjid tanpa alasan syar'i kecuali wudu, buang hajat ataupun sakit. Yang kedua, jima yaitu hubungan suami istri selama iktikaf. Yang ketiga, mabuk atau gangguan kesadaran. Yang empat, murtad dari Islam. Yang kelima yaitu haid atau nifas bagi wanita. Tentunya iktikaf juga ada adabnya ya teman-teman. Yang pertama yaitu berbanyak ibadah. Selama iktikaf dianjurkan untuk memperbanyak dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti membaca kalimat thayyibah, tasbih, istighfar, dan kalimat syukur. Hal ini membantu menjaga hati tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan keimanan. Yang kedua yaitu jaga lisan. Selama iktikaf sebaiknya menghindari percakapan yang tidak perlu atau sia-sia. Menjaga lisan dari perkataan yang tidak bermanfaat membantu menjaga kekhusyukan dan kesucian ibadah. Tidak berpindah-pindah tempat. Yang ketiga itu, selama iktikaf sebaiknya tidak sering berpindah-pindah tempat di dalam masjid. Menetap di suatu tempat membantu menjaga fokus dan memaksimalkan waktu untuk ibadah. Waktu iktikaf. Waktu iktikaf ini juga dibagi menjadi 4 ya teman-teman.
yaitu mazhab Syafi'i, yaitu dilakukan dengan berdiam diri di dalam masjid dalam waktu yang dapat disebut sebagai berdiam, yaitu lebih dari durasi tumak nina dalam ruku. Meskipun demikian, lebih diutamakan jika dilakukan selama 1 hari penuh dengan untuk menghindari perbedaan pendapat. Menurut mazhab Hanafi, itikaf yaitu minimal dilakukan selama 1 hari penuh, dan itu untuk itikaf wajibnya. Itikaf sunnah yaitu dapat dilakukan dalam waktu singkat, bahkan sesaat asalkan disertai dengan niat. Menurut mazhab Hanbali, yaitu itikaf sah dilakukan meskipun hanya dalam waktu singkat asalkan disertai niat. Tidak disyaratkan adanya puasa dalam itikaf, sehingga durasi minimalnya bisa sangat singkat. Menurut mazhab Maliki, mensyaratkan durasi minimal itikaf adalah sehari semalam penuh tanpa putus. Selain itu, puasa juga dianggap sebagai syarat syah itikaf dalam mazhab ini. Manfaat itikaf. Tentunya itikaf juga banyak sekali manfaat ya teman-teman. Saya akan menyebutkan beberapa, yaitu 1, mendekatkan diri. Dengan mengisolasikan diri dari kesibukan dunia, itikaf memungkinkan seseorang untuk fokus sepenuhnya pada ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan berzikir, sehingga mempererat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Lailatul Qadar. Itikaf pada 10 malam terakhir Ramadan memberikan kesempatan untuk meraih malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, di mana amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Yang ketiga, menjauhkan kita dari dosa. Terjaganya perbuatan maksiat selama itikaf dengan berdiam diri di masjid dan fokus pada ibadah. Seseorang terhindar dari godaan dan perbuatan maksiat serta lebih mudah menjaga lisan dan perbuatan. Dari kesimpulan yang dapat kita ambil, yaitu itikaf adalah ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dengan berdiam diri di masjid dan fokus pada ibadah, seseorang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta meraih berbagai keutamaan, termasuk malam Lailatul Qadar. Meskipun hukumnya sunnah, itikaf menjadi wajib jika dinadarkan. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih.